Hai Voices. Nah, bagi sebagian kalian nih yang khususnya para Marvel fanboy, fangirl, die hard fan-nya Marvel, pasti kalian gak asing sama namanya Stan Lee. Ya walaupun DC juga kenal ya orang-orang Stan Lee. Nah, ini nih gue mau kasih tahu 10 peraturan kesuksesan versi Stan Lee. Jadi Stan Lee ini adalah salah satu pengarang cerita dari Marvel dan DC. Ya walaupun emang sekarang lebih cenderung ke Marvel sih ya. Sampai akhirnya dia meninggal gitu. Rest in peace ya, Om Stanley. Nah, di sini ada 10 peraturan kesuksesan Stanley. Yang pertama adalah lakukan saja. Jadi ketika teman-teman punya ide, jangan terlalu banyak babi bu bebo gitu. Tapi do it now. Makanya kenapa di kelas bisnis gue yang lalu gue selalu bilang kalau teman-teman punya ide segera eksekusi gitu. Jangan tunggu nanti, jangan banyak cerita sama orang, keburu lewat waktunya gitu, keburu lewat masanya, keburu disamber orang. Nah, yang kedua adalah selalu bersikap ramah, karena kita nggak pernah tahu orang yang kita hargai hari ini gitu, orang yang lebih rendah dari kita, tiba-tiba besok dia bisa menjadi seorang miliarder yang terkenal banget di dunia gitu, menjadi miliarder nomor 1 di dunia. We'll never know about tomorrow. Jadi jangan pernah ngeremehin orang lain. Siapa tahu nih teman-teman pernah gitu ya nyakitin hati orang-orang yang mungkin lebih rendah dari teman-teman. Segera minta maaf, kalau bisa minta maaf dengan tulus dan bantu mereka gitu. Siapa tahu ketika mereka menjadi miliarder, suatu saat mereka akan tahu saling membalas budi kepada teman-teman. Ya, kita nggak pernah ngarep sih ya. Yang berikutnya adalah setiap kecil yang kamu lakukan wajib dihargai. Jadi kayak teman-teman ini kayak lebih ngajarin teman-teman untuk bersyukur. Dimana ketika teman-teman bersyukur dan menghargai setiap hal kecil apapun gitu, teman-teman akan selalu kasih yang terbaik gitu. Teman-teman akan selalu totalitas dalam melakukan apapun yang teman-teman sedang kerjakan gitu. Misalnya jadi karyawan gitu, hargai gitu setiap pekerjaan kecil, pekerjaan besar yang bos kasih, mau gajinya seberapa pun tetap bersyukur dan tetap berikan hasil yang terbaik. Dengan begitu siapa tahu dalam waktu singkat gitu deh, teman-teman bisa langsung diangkat jadi CEO. Waduh, ngarep banget ya. Yang berikutnya adalah nikmati perjalananmu. Jadi kesuksesan itu punya jalannya masing-masing gitu. Yang pasti semua punya satu cerita yang sama, nggak pernah menyerah. Jadi apapun yang terjadi gitu. Makanya kan banyak orang-orang sukses yang selalu bilang gitu, sukses itu bukan soal kesuksesannya, menang itu bukan soal kemenangannya, kerja tetap kayak jalan-jalan itu bukan soal sampai di tempat tujuan, tapi soal perjalanannya. Nah, karena perjalanan itu akan menjadikan nilai teman-teman sendiri, seberapa bernilai sih teman-teman, pelajaran apa udah teman-teman lalui dan membentuk teman-teman bisa sampai ke titik ini sekarang. Yang berikutnya adalah lakukan sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, jadi dengan teman-teman misalnya menyukai dan melakukan apapun yang teman-teman sukai dan inginkan gitu. Misalnya kayak teman-teman hobi makan, jadi food vlogger. Teman-teman hobi traveling, jadi travel vlogger gitu. Nah, dengan teman-teman mencintai itu dan melakukan itu dengan sepenuh hati, maka hasilnya itu pun akan benar-benar terpancar gitu ya. Berikutnya adalah berani ambil resiko. Ini dianggap banyak orang berani lakukan, karena dengan berani ambil resiko, kita nggak pernah tahu gitu. Ketika misalnya ada undian gitu ya, nah undian ini peluang menangnya 1/1000. Yang nggak berani ambil itu ada sekitar 995 orang gitu. Nah, teman-teman menjadi 1/5 orang yang berani melakukan. Sebenarnya peluang yang ada di dunia itu tuh begitu kecil, tergantung kita melihatnya gitu. Kalau teman-teman melihatnya dengan besar, maka peluang itu akan menjadi besar. Nah, kalau teman-teman melihatnya dengan kecil, maka peluang itu akan menjadi kecil. Kenapa gue bilang peluangnya begitu kecil gitu? Karena dengan kita menjadi orang yang optimis gitu, kita akan melihat sesuatu yang kecil gitu bisa menjadi besar, dan kita akan membuang seluruh sifat pesimisnya kita. Berikutnya adalah lakukan hal yang kamu cintai. Kayak yang kelima yang gue bilang tadi, karena dengan kita mencintai passion kita akan selalu memberikan yang terbaik gitu. Dan yang ke-8 adalah menciptakan produk yang bagus, yang dibutuhkan pasar, yang emang punya nilai value, yang emang bisa menyelesaikan masalah orang banyak. Itu yang bikin kayak produkmu semakin dihargai gitu. Dan yang 9, berani berpikir kreatif dan kreatif.
dimana kan banyak banget ya, kayak mungkin sejak SD kita dihalangi untuk berpikiran kritis dan kreatif. Nah, tapi ketika teman-teman udah mulai beranjak dewasa, coba tabrak semua batasan itu. Jangan pernah takut berpikir gila, karena dengan teman-teman berpikir luas, berani, dan melebihi apa yang teman-teman bayangin, teman-teman bisa menjadi salah satu inovator yang teman-teman gak pernah nyangka gitu. Ya bayangin aja inovator luar biasa gitu, kayak Albert Einstein yang nyoba nyipta lampu berkali-kali gitu, walaupun gagal tapi tetap mencoba gitu. Kalau nggak sekarang belum ada lampu kali. Dan yang terakhir adalah selalu berikan yang terbaik, yang tadi gue udah 2 kali bilang gitu. Ketika kita mencintai sesuatu, kita harus selalu berikan yang terbaik, tapi di luar itu juga kita harus selalu totalitas, karena kita nggak pernah tahu kesempatan, keberuntungan datang dari manapun. Dengan kita bekerja keras dan selalu memberikan yang terbaik, sekalipun banyak pintu yang tertutup oleh karena orang-orang yang gak suka sama teman-teman, Tuhan yang akan membukanya. Jadi jangan pernah takut kalau sama teman-teman jadi orang yang baik, selalu bekerja keras, selalu berpikir kritis, kreatif, selalu memberikan yang terbaik, mencintai apapun yang teman-teman lakukan, selalu memberikan apapun yang teman-teman kerjakan dengan sepenuh hati. Jangan pernah takut, gak ada peluang, jangan pernah takut gak ada pintu terbuka, jangan pernah takut gak ada jalan terbuka, karena apapun yang terjadi manusia boleh berkehendak, tapi ketika Tuhan yang berbicara dan Tuhan ada di pihak teman-teman, satupun manusia gak ada yang bisa ngelawan hal itu. Makanya kayak orang bilang kan, kalau Tuhan udah